Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga perbincangan kita melalui video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, semoga Allah senantiasa menganugerahkan hidayah dan taufik terbaik kepada kita semua sehingga mampu menjalani aktivitas kehidupan di dunia ini yang bernilai baik di hadapan Allah sehingga nyaman kita bawa pulang saat kembali kepada Ilahi Rabbi. Saudara-saudariku, beberapa hari ini ada permintaan dari sebagian teman-teman untuk bisa memberikan pandangan pada satu persoalan yang kiranya mungkin banyak dibincangkan beberapa hari ini terkait dengan pelaksanaan sholat berjamaah yang di dalamnya terdapat susunan shaf yang bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam satu shaf yang sama. Bagaimana kiranya pandangan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW terkait persoalan dimaksud yang tentunya dijelaskan dengan terperinci oleh para ulama-ulama bersanad sehingga sampai kepada kita tentang ketetapan hukum tersebut. Sebelum kita membahas pada inti persoalan, kita akan mencoba memberikan satu pengingat yang kuat terlebih dahulu bahwa sholat itu ditetapkan dalam syariat Islam sebagai ibadah yang paling pokok, paling penting, dan paling menentukan bagi setiap muslim. Salat ditetapkan sebagai ibadah yang paling pokok karena ia mengikat kepada setiap insan beriman yang telah baligh, yang dengan itu semua terikat ia untuk menunaikannya sebagai kewajiban yang mengoneksikan dirinya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 5 kali dalam sehari setiap pergantian waktu. Karena itulah disebut dengan sholat. Secara fikih kebahasaan ia bermakna doa, tapi secara akar bahasa ia juga memiliki akar yang serupa dengan kata silah, yaitu sesuatu yang tersambung, terkoneksi. Karena itu ketika seseorang menunaikan sholat, maka sejatinya ia sedang mengoneksikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam posisi yang menghamba, membuktikan penghambaannya kepada Allah. Untuk itulah ketika seseorang telah menyatakan Allah adalah Tuhan saya, asyhadu an la ilaha illallah, maka pembuktian kebertuhanannya dibuktikan lewat ibadah salat. Demikian isyaratnya di Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-14 itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sungguh akulah Allah, kata Allah, yang tiada Tuhan selain aku. Maka buktikan kebertuhananmu kepada aku dengan menyembahku. Dan caranya dengan menunaikan salat agar terkoneksi denganku. Demikian Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Singkatnya, salat menjadi ibadah pokok karena ia adalah pokok iman yang membuktikan keberimanan kita, kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-143, salat juga disebut dengan nama iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan salat yang kau tunaikan dengan keimananmu itu. Untuk itulah sekali lagi, salat disebut sebagai bagian dari ibadah pokok untuk membuktikan keimanan kita dalam setiap pergantian waktu di setiap hari itu. Salat juga menjadi ibadah yang sangat penting bagi setiap muslim. Karena hikmah di balik ibadah salat ini memberikan dampak langsung kepada perilaku mulia yang memberikan identitas sebagai seorang muslim. Ini yang diisyaratkan dalam Al-Quran, surah ke-29 misalnya, di ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar.
Baca, pahami, pelajari, amalkan setiap petunjuk yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dipahami itu, amalkan. Di antaranya, tunaikan sholat dengan cara yang benar. Sholat yang benar, yang ditunaikan sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka ia akan memberikan dampak pada pelakunya, merubah ia menjadi lebih baik, membebaskan ia dari dua sumber keburukan. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, zina, itu fahsya. Pelaku sholat akan tercegah dari perbuatan fahsya. Mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Korupsi, menipu, hoax, berselisih, bertengkar, merampok, membunuh, dan selainnya, itu adalah perbuatan mungkar. Jadi orang-orang yang sholat, bila sholatnya benar ditunaikan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka sholat itu selain mampu mengoneksikan diri dengan Allah, juga menjaga dirinya agar terbebas dari dua sumber keburukan utama. Itulah yang menjadikan sholat itu penting bagi setiap muslim, karena bukan hanya menampilkan puncak kebertuhanannya kepada Allah, tapi juga dampaknya bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik. Maka dari itu, orang-orang yang dulu berislam, ketika diperintahkan menunaikan sholat dan ditunaikan dengan benar, berhasil merubah status mereka, mengangkat derajat mereka lebih mulia dari jahiliyah menjadi khairul ummah. Dulu, orang yang sholatnya benar berubah langsung menjadi baik. Jika ia menjadi pejabat, maka ia jadi pejabat yang baik. Jika ia hartawan, maka ia menjadi hartawan yang baik. Jika ia seorang ilmuwan, maka ia menjadi ilmuwan yang baik. Kebaikannya melahirkan aspek-aspek maslahat bagi siapapun yang terkait dengan aktivitas orang-orang dimaksud. 3, teman-teman, sholat menjadi sangat menentukan. Karena saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah amalan pertama yang akan Allah hisab, yang menentukan kebaikan atau ketidakbaikan amalan-amalan lainnya. Demikian diinformasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis beliau yang sangat viral itu, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menentukan bagi setiap hamba itu salatnya. Idza salahat salahas sairu amali. Jika salat itu baik, maka ini menjadi indikator kebaikan amalan-amalan lainnya. Sebaliknya, jika salat itu tidak baik, maka ini menjadi pertanda bahwa ada permasalahan bagi amal-amal selanjutnya yang pernah ia kerjakan. Karena itu salat menjadi pokok, salat menjadi penting, dan salat begitu menentukan bagi setiap muslim, dunia dan akhiratnya. Dunia merubah perilakunya menjadi lebih baik, terkoneksi dengan Allah, dan akhirat menjadi penentuan hisab saat kembali kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ridha dan surganya. Saking tingginya nilai sholat itu, karena terkait dengan 3 hal utama tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur ketentuan sholat dengan begitu luar biasa detailnya. Bahkan perintah sholat diberikan di tempat terbaik, bukan tempat-tempat biasa, bukan tempat-tempat yang sering dipijak, tapi dianugerahkan oleh Allah bahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Salat selain waktunya ditetapkan dengan teratur. Turun Quran surah keempat ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat bagi setiap insan beriman telah diatur waktunya. Dari mulai subuh sampai dengan malamnya. Setelah teratur diminta oleh Allah untuk menjaganya. Turun Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat. Saling menjaga, khususnya salat pertengahan. Setelah tahu waktunya, jaga, tunaikan dengan penuh kekhusyuan. Diperintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan bagaimana cara menunaikan salat itu. Baik menerangkan syaratnya, rukunnya, penunaian dikala sendirian, dan keutamaan saat ditunaikan dikala berjamaah. Karena itulah Nabi saking jelasnya
mengutarakan tentang petunjuk sholat ini sampai mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku menunaikan sholat. Contoh aku, lihat aku bagaimana menunaikan sholat ini. Itulah sebabnya akidah kita saat bersyahadat diikat dengan dua komitmen utama. Asyhadu an la ilaha illallah, kebertuhanan kita yang menegaskan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang dengan kebertuhanan itu, kita juga berkomitmen untuk menyembahnya. Bagaimana cara menyembah Allah? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka caranya adalah dengan cara mengikuti petunjuk contoh keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks pertanyaan atau perbincangan yang disampaikan kepada kita, bagaimana cara menyusun saf secara berjamaah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kita bisa melacak itu diantaranya pada beberapa referensi, khususnya kitab-kitab atau buku-buku hadis yang memang merangkum keterangan-keterangan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang terlacak secara presisi, secara akurat, dengan otoritas yang sangat tinggi dari para penyampai-penyampainya, dengan akuntabilitas yang sangat terpercaya dan validitas dari penelusuran transmisi sanadnya dari sifulan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kriteria dimaksud ditemukan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, di Kitabus Shalah, kitab yang keempat, topik tentang salat. Dalam Sahih Muslim itu setidaknya ada puluhan topik yang merangkum tentang keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita temukan dalam topik yang keempat, subtopik yang ke-28. Ya. Di sini di halaman 145. Ya, ini betul ya, subtopik ke-28, bab taswiyatus sufuf. Ya, subtopik tentang bagaimana meluruskan saf wa iqamatiha dan bagaimana menegakkannya atau wa iqamatuha wa faddul awwal fal awwal minha. Lalu menyusunnya dari urutan yang paling depan, kemudian selanjutnya. Maka di subtopik ini, subtopik ke-28, topik yang keempat, subtopik ke-28, nomor hadis 440. Kita akan temukan keterangan sebagai berikut. Baik, Imam Muslim menerima dari Zuhair bin Harb. Haddatsana Zuhair bin Harb, haddatsana Jarir. Kemudian Zuhair bin Harb menerima dari Jarir, an Suhail an Abi. Dan Jarir menerima dari Suhail dari bapaknya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau, ayahnya Suhail menerima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini saya buka dulu untuk menunjukkan bagaimana ketersambungan informasi dari Imam Muslim terus kepada sumber A1-nya menuju pada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendapati langsung dari Nabi, sahabat Abu Hurairah terus ke Imam Muslim. Dan kita dapati informasi Imam Muslim ini dalam kitab yang kita baca sekarang. Itulah keindahan dalam Islam. Seluruh argumentasi beribadahnya bukan dikreasikan atas dasar keinginan-keinginan pribadi atau ditampilkan berupa rekayasa atau hanya buatan orang per orang, tapi semua sumbernya bersumber dari Rasul penyampainya yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Saf para lelaki itu yang terbaik adalah yang terdepan. Wa syarruha, dan yang tidak baik, ya maksud tidak baik ini urutan yang rendahnya. Ya, kalau tadi urutan yang paling bagusnya, urutan terendahnya, akhiruha, itu yang paling belakangnya. Nah, jadi ini ada motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengejar posisi yang paling depan, paling awal. Siapa yang datang, ayo maju saf duluan, susun sampai rapi. Selanjutnya saf berikutnya, saf berikutnya, saf berikutnya. Maka orang yang bisa mendapatkan saf yang paling depan itu diunggulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diapresiasi. Ini orang yang paling baik, ya, karena bisa menyiapkan waktunya, tenaganya, pikirannya, menyiapkan waktunya untuk mendapatkan saf yang paling depan. Ya, selanjutnya orang-orang yang mendapati yang berikutnya sampai yang paling belakang disifati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks menyusun saf itu saf yang paling
rendah urutannya. Ini wajar ya, sebagai bagian dari motivasi. Sebaliknya, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sedangkan untuk saf perempuan itu paling belakang. Ya kan? Paling belakang. Dan dipandang yang paling rendah kalau ia mengejar ya yang depannya. Nah, ini apa maksudnya nih? Ya. Jadi apa maksudnya? Apakah kalau sudah ada saf perempuan sudah dibatasin tiba-tiba paling jelek di depan, paling bagus di belakang? Ya. Nah, ini bukan itu maksudnya. Ya. Yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah seperti dikomentari oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau kita melihat kepada syarah Sahih Muslim ini, ya ini yang kitab saya yang ini tanpa syarah, ada satu lagi yang bersyarah 9 jilid, syarah Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah bagaimana menempatkan saf laki-laki dan perempuan itu supaya tidak bercampur. Ya, adami mukhalatatir rijali ya ma'an nisa, ya supaya tidak ada ketercampuran antara laki-laki dan perempuan. Karena itu diatur supaya yang laki-laki mendapati saf yang paling depan, perempuan itu di belakang, maksudnya berjarak dengan laki-laki. Jangan mengejar untuk menempel kepada laki-laki, ya, diambil jarak supaya tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Demikian ya yang disampaikan penjelasannya oleh Al-Imam Ad-Nawawi. Untuk itulah bahkan Al-Imam Al-Ghazali ya rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu pernah menyampaikan satu pendapat yang dipraktekkan sampai kini oleh masyarakat kita. Dan jangan lupa Imam Al-Ghazali itu juga faqih, seorang ahli fikih dan punya kitab ya penjelasan-penjelasan dalam fikih bermadzhab Asy-Syafi'i. Baik, beliau berpendapat bahwa hendaknya dibuat satu pemisah ya, yang memisahkan antara saf laki-laki dengan perempuan, semacam hijab. Nah, itu kita praktekkan saat ini, ya. Dan apa di antara fungsi hijab itu melanjutkan pandangan Al-Imam An-Nawawi supaya tidak terjadi percampuran, bukan hanya percampuran secara fisikal, tapi juga percampuran secara non-fisik. Yang mungkin saja ketika terlalu dekat perempuan dengan laki-laki, yang perempuan bisa melihat ya gerakan laki-laki atau mendengar suara-suara dan sebagainya, ya sehingga dengan itu berpengaruh bukan hanya kepada kekhusyuan salat yang ditunaikan, tapi dalam beberapa kasus juga ya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika menunaikan salat. Ya, ada satu lagi yang ditekankan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Beliau punya kitab diantaranya ada Al-Hawi Al-Kabir. Ya, berpendapat bahwa saking dijaganya pengaturan saf laki-laki dan perempuan supaya tidak ada terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan, itu sempat disampaikan oleh beliau satu riwayat di era-era terdahulu yang meminta kepada para imam ya laki-laki tentunya, kemudian juga makmum laki-laki untuk diam sejenak ketika sholat telah usai supaya yang perempuan keluar terlebih dahulu. Itu sampai diatur bagaimana ketika sholat tuntas dikerjakan, yang imam makmum laki-laki diam dulu supaya yang perempuan keluar dulu, setelah selesai perempuan sejenak baru kemudian laki-laki keluar. Anda bisa bayangkan, jangankan di dalam sholatnya, pasca sholat pun ulama yang berpandangan dengan sangat hati-hati supaya tidak terjadi percampuran, supaya tidak terjadi terlihatnya mungkin aurat-aurat perempuan yang sekat-sekatnya terbatas. Laki-laki bangkit melihat ke belakang di tempat-tempat tertentu yang mungkin pembatasnya ya kurang tertutup, mungkin dengan tingginya tertentu, terlihat ada sebagian yang melepas mukenanya, ada sebagian yang masih mengenakan, ada sebagian yang mungkin aurat-aurat tertentu bisa tertatap. Itu Al-Imam Al-Mawardi berpikir sampai sejauh itu. Ya, bahkan dalam selesai sholat pun biarkan perempuan keluar terlebih dahulu, baru kemudian laki-laki. Nah, beberapa pandangan ulama ini memberikan kesan kepada kita bahwa bagaimana sholat itu bukan hanya penting ditunaikan dengan penuh kekhusyuan, pemenuhan terhadap syarat dan rukun, tapi juga bagaimana adab akhlak dalam penunaiannya diatur supaya tetap menjaga nilai-nilai ketaatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kesan yang ditampilkan oleh para ulama kita yang melampaui zamannya, yang membahas kemungkinan-kemungkinan persoalan terjadi.
Karena di era terdahulu, kiranya jarang didapati atau mungkin juga tak pernah didapati ada perempuan bercampur sholatnya dengan laki-laki. Di era-era sahabat misalnya, tabi'in misalnya. Tapi para ulama kita itu sudah mendiskusikan bagaimana kalau ada perempuan yang bercampur dengan laki-laki di satu saf yang sama. Maka di sini dibagi pada dua bagian oleh para ulama. Yang pertama, jika percampuran dimaksud tidak diiringi dengan adanya pemisah. Laki-laki langsung perempuan, perempuan lagi, laki-laki lagi. Atau laki-laki, perempuan, laki-laki tanpa ada pemisah. Yang memungkinkan adanya sentuhan, ya kan? Baik secara fisik ataupun tak langsung, ya, karena fitrah itu kan tak bisa ditolak, keberpasangan, ya kan? Saling hasrat dan sebagainya, ya kan? Ketika itu terjadi, maka yang pertama ini, kasus pertama dianggap salatnya tidak benar, ya, salatnya batal, salatnya tidak memiliki nilai dalam sahnya salat. Baik, ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan di dalamnya. Jika dalam konteks penunaian itu ada sekat, misal ini laki-laki, kemudian disekat, apakah dengan kursi atau yang lain, lalu ada perempuannya, lalu ada laki-laki lagi dan seterusnya. Maka di sini terbagi dua pandangan ulama. Nah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa berpotensi sholat demikian membatalkan untuk yang laki-laki. Ya, dianggap sholatnya batal untuk yang laki-laki. Sekalipun yang perempuan, ya, bisa benar menunaikannya. Benar dalam artian itu dia dari takbir sampai salam, mungkin dia benar menunaikan. Walaupun statusnya bermasalah juga. Jadi dalam konteks berjamaahnya, statusnya tetap bermasalah. Tapi yang laki-laki dianggap batal. Karena boleh jadi ada hasrat-hasrat tertentu, atau ada dalam penunaiannya gambaran-gambaran tertentu yang mungkin berpengaruh dengan keberadaan perempuan yang sholat di sampingnya. Itu pandangan Hanafiyah. Sementara mayoritas, ada Syafi'iyah, ada Malikiyah sebelumnya, juga ada Hanabilah berpandangan statusnya makruh. Sangat tidak disukai. Kan? Jadi walaupun ada yang menunaikan berjamaah di laki-laki, sekat perempuan, sekat laki-laki dan sebagainya, maka status berjamaahnya sangat tidak disukai. Makruh. Ya, Anda datang memenuhi undangan. Ya kan? Diatur oleh yang mengundang. Ini laki-laki ya jalurnya, ini perempuan. Tiba-tiba ada perempuan merobos ke safnya laki-laki. Ya kan? Ke antriannya laki-laki. Baik, ketika sudah sampai ke depan, yang menerima, ya, yang mengundang itu ketika akan menerima sudah tahu itu bagiannya perempuan, yang ini kok di laki-laki, ya, maka nampak ekspresi ketidaksukaan, ketidaknyamanan, ya, walaupun mungkin dalam kondisi itu melihat sudah ada di depan nih, ya kan, tanggung nih, walaupun disekat nih 1, 2, tapi dia memaksa ingin masuk di bagian laki-laki, ya, yang terjadi seharusnya kan ada yang melarang, ya kan, ini jalurnya ibu, ini jalurnya bapak, tapi boleh jadi dalam kondisi tertentu ada mungkin kondisi-kondisi yang merasa punya kedudukan tertentu, ya kan? Saya pengen ke sini aja, saya pengen langsung ya bersalamannya lewat jalur bapak karena saya punya kedudukan, ya. Ini pejabat A, ini pejabat B, sehingga yang ingin melarang petugas akan tak punya kuasa di situ, ya. Tapi tetap ketika menerima, ya, orang yang punya hajat untuk mengundang itu ketika menerima merasa tidak nyaman karena bukan tempatnya di situ, sekalipun dia punya kedudukan, punya jabatan, namun telah diatur posisinya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dengan detail bahwa orang-orang yang motivasi sholatnya didorong bukan sebagai penyembahan kepada Allah dengan tulus yang mengikuti petunjuk Rasulullah, tapi memiliki motivasi-motivasi lain dalam kreasinya, atau barangkali ingin menampilkan kedudukan, atau lebih daripada itu untuk misalnya dalam konteks kekinian dibahasakan dengan pencitraankah misalnya, ditampilkan hanya untuk menampilkan kondisi tertentu, maka itu dikecap dalam Al-Quran, tidak dibenarkan. Sehingga Allah memberikan pandangan yang langsung dengan firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Demikian di surat Al-Ma'un itu. Maka ada potensi celaka bagi orang sholat. Ya, wail di situ dikecam. Sesuatu yang tidak dibenarkan. Melebihi tidak disukai. Ya, dikecam. Kemudian ya dikecilkan, ya, dan dihinakan. Dalam konteks itu tidak dipandang, ya, diabaikan. Tapi juga dikecam, ya, kecaman, ya. Ya. Siapa orang-orang yang dikecam itu? Lil musallin. Ada orang yang sholat tapi salah motivasi sholatnya.
Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Ya, siapa itu? Alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang ingin dipandang oleh makhluk. Orang-orang yang ingin mengesankan citra tingginya. Orang-orang yang ingin menghadirkan pencitraan bagi dirinya. Salat seharusnya menampilkan penghambaan kita kepada Allah. Ingin dilihat Allah. Itulah ihsan. Ketika salat dilakukan, ingin dipandang makhluk, ingin dilihat makhluk, ingin dicitrakan makhluk, maka berubah dari penghambaan kepada Allah menuju sifat riya yang ingin diangkat oleh makhluk. Salat itu ibadah untuk bersujud. Sujud artinya merendahkan. Semakin kita merasa rendah, maka Allah meninggikan. Sebaliknya, ketika seorang menunaikan salat dan merasa dirinya tinggi, maka ia rendah di hadapan Allah. Fawailul lil musallin. Untuk itu, saudara-saudariku, yang ditampilkan ini adalah pencerahan. Bukan untuk memojokkan, bukan untuk merendahkan, bukan untuk mencela atau digunakan sebagai peluru untuk menghujam orang lain. Tidak. Ini justru untuk pencerahan kita semua supaya mendapatkan keterangan-keterangan jelas baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu setiap aktivitas telah dilatar belakangi oleh motivasi, mungkin juga memiliki argumentasi, tapi demikian pandangan para ulama yang disampaikan baik dari segi adabnya, runtutan dari dalil-dalilnya, argumentasinya, sampai sikap kita menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling mendoakan, memberikan pencerahan yang meneduhkan, mengajak untuk mendapatkan siraman rohani yang mencerahkan. Yang dengan itu tentunya mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menekankan sekali lagi, setiap orang itu punya hak untuk mendapatkan kebenaran dan kesolehan. Karena itu, bila pun ada kasus-kasus tertentu yang diduga tidak seperti pakemnya, tidak seperti idealnya, maka setidaknya kita belajar dari itu semua untuk saling memperbaiki, saling mengajak pada kebaikan, dan saling memberikan motivasi pada kemuliaan. Sekali lagi, semoga kita dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Allah memuliakan kita selama berkehidupan dan mewafatkan kita sebagai hamba terbaik saat kita berpulang husnul khatimah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.